Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar Bali. Pengelola daya tarik wisata DTW di Kabupaten Tabanan ramai-ramai melakukan koreksi pada target angka kunjungan wisatawan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 tahun ini. Akibatnya PAD Tabanan yang bersumber dari sektor pariwisata berpotensi hilang mencapai 60% dari total kunjungan wisatawan ke Tabanan yang rata-rata mencapai 5 juta orang per tahun. Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan Ida Bagus Wiratmaja mengatakan, kehilangan pendapatan tersebut khususnya disumbang oleh DTW yang mengandalkan mass tourism selama ini. Sebab itu nantinya sektor pariwisata di Tabanan akan mengarah pada wisata private tourism atau exclusive tourism. Menurutnya melalui private tourism maka potensi kehilangan tersebut akan bisa diraih kembali. Terkait itu pula, pihak akan menyiapkan objek atau tempat wisata lainnya di Kabupaten Tabanan sebagai penopang yang terhubung dengan sistem elektronik tiket e-ticketing terintegrasi. Mekanismenya nanti, misal bila sebelumnya wisatawan yang datang ke Tabanan mencapai 5 juta orang dengan membayar Rp10.000 per orang, maka dengan kunjungan wisatawan yang hanya 2 juta dengan membayar Rp100.000 per orang melalui e-ticketing terintegrasi, maka jumlah yang didapat sebagai penyumbang PAD akan tetap sama dengan sebelumnya. Sementara wisatawan yang datang bisa menikmati lebih banyak objek yang ditawarkan dalam program e-ticketing terintegrasi. Bercermin dari kondisi tersebut jelas Wiratmaja bila sebelumnya hanya berpikir mengoptimalkan pendapatan daerah dari objek seperti DTW Tanah Lot, Ulun Dandu Beratan, dan Jatilui. Maka nantinya melalui private tourism ini, potensi wisata lainnya seperti kawasan Nikosake, wisata Puri hingga City Tour juga akan dioptimalkan sekaligus sebagai penyumbang PAD nantinya. Di sisi lain, di awal mungkin dari pengembangan private tourism ini butuh waktu untuk bisa mengembalikan posisi pendapatan secara nominal ke posisi sebelumnya. Prediksinya paling tidak membutuhkan waktu 1 tahun hingga 2 tahun, namun untuk jangka panjang seiring dengan pengembangan jumlah objek yang ada, maka pendapatan yang diterima juga akan bertambah. Dijelaskannya lebih lanjut, selama ini kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Tabanan mencapai 15% atau senilai 130 miliar, sekaligus sebagai penyumbang terbesar dari total PAD, dan sisanya atau 85% disumbang oleh sektor lain-lain. Artinya dengan dampak pandemi COVID-19 ini, untuk meningkatkan PAD sebenarnya tidak terlalu berat bagi pemerintah Kabupaten Tabanan karena di luar sektor pariwisata masih bisa ditingkatkan kontribusinya. Wartawan Bisnis Bali melaporkan.